Tahun 2026, New Year, New Me, Bang Dil. Tahun baru. Akhirnya kita ketemu Bang Dil lagi, tapi ini udah tahun baru ya. Iya. Udah 2026, tahun 2005, tahunnya King Indo. Yoi. Gimana Bang Semua Dil? dilibas sama Semua King dilibas, masuk final semua. Final kan? semua. Dua tembus, Dua runner up. Terus ya juga ada yang ngalahin Thailand juga kan. Asli. Apa sih disebutnya kalau pertama kali lagi? Ini ya, apa ya? Back to back apa? Debut. Yang apa gimana? timnas ceweknya Oh, timnas kan. cewek. Oh ya, untuk pertama kali lah. Iya, pertama kali lah. Itu rekor lah. Iya, Rekor pertama kali Pecahin rekor baru. kita ngalahin Thailand di SEA Games lah pokoknya. Iya. Ngalahin Thailand di SEA Games. Terus yang kemarin tuh yang membanggakan banget Bang Dil ya. Anak mudanya juara Bang Dil. Asli. Timnas U16 banyak banget talenta-talenta yang bisa kita lihat ya. Gile. Gimana Bang Dil? Banyak Kemarin lu banget. sempet nonton nggak? Parah, gue tuh udah dari awal nih pas lagi lawan Myanmar sempat gue ragu tuh karena gue lihat 10 menit awal tuh mainnya masih acak-acakan banget Iya. ya karena pertandingan pertama Iya. U16 grogi lah. Iya, cuman pas udah kayak 15 menit ke atas kayak mainnya udah enak. Udah kelihatan tuh siapa-siapa Iya, yang bagus. betul. Bahkan gue juga sempat bikin video, gue nyebut nyebut apa? Pemain juga nomor Iya. 10 sama nomor 13 dan Iya. terbukti juga tuh nomor 13 Betul. pas lawan Thailand. Iya. Lihat Ada sendiri. Dava, ada Iya. Akmal, ya Ah. nggak? Itu, dan yang gua salut adalah mereka mainnya udah main sistem. Ah. Bener nggak Bang Dil? Iya. Karena emang menurut gua wajar sih, Cal. Karena gua juga kadang ikut turnamen nih. Iya. Ketemu nih anak-anak Sebenarnya SMA anak-anak nih. itu yang lu bilang itu kan? Iya. Dia udah pada bagus, udah Iya. cara mainnya udah bener. Dan terbukti juga pas di timnas juga ya emang udah bagus gitu. Dan satu lagi yang gua salut adalah mental mereka Bang Dil. Mental. Padahal main di luar negeri ya. Main luar negeri lawannya emosi mulu sama dia nih. Lu lihat kan mainnya. Ini aneh juga sih sebenarnya. Timnas Thailand U16 ini kemarin tuh udah sempet main di Asian Youth Games Iya. di Bahrain. Tapi pas lawan ya di Arab ya. Tapi pas lawan Indonesia mainnya kayak kagak pernah main di Iya, ya. luar negeri. Kayak Mainnya nggak- hantem-hantem aja Bang Dil. Kayak nggak punya pengalaman ya. Kayak nggak punya pengalaman, justru lebih tenang pemain-pemain Indonesia Bang Dil. Iya. nggak? Yang gue lihat, yang lu lihat gimana tuh main Iya. timnas Thailand tuh kemarin tuh? Parah, itu tuh kayak bener-bener, maksud gue juga, gue lebih ke, mungkin ya kalau pemain muda tuh ya gampang kepancing dan Betul. segala punya, ya, masalahnya nih staf pelatihnya maksudnya nggak ngingetin atau apa Itu gitu maksud sih yang gua. gue bikin jadinya, ini usia masalahnya. Iya, ini main usia dan udah kelihatan banget dari layar kaca aja kita udah ngelihat Parah. mana pemain-pemain yang emang udah main pakai emosi. Iya. Iya nggak Bang Dil? Bahkan kalau sektor juga kan sampai update kan yang Pas itu masalah. sampai update kan, ini wasit nggak bisa melindungi. Heeh. Tim pelatih Indonesia menurut gua sudah bisa Iya. menahan pemain untuk tidak terpancing emosi. Tapi gue lihat Thailand nih kayak udah main aja. Main hantem aja itu. Lu kalau kemarin kita ikutin di TikTok, di IG, di clipping itu pasti Parah, kelihatan parah banget Bang itu. Dil. Iya nggak Bang Dil? Itu juga maksud gua Indonesia yang jagonya timnas U19-nya nggak kepancing tapi mainnya makin bagus, Cal. Makanya dia bisa ngontrol pemain timnas Thailand U16 kan. ya? Iya, biarpun Iya, dikasarin dia tetap gocek. Iya, gocek terus nggak kepancing. Itu terulang kan? Heeh. Pas di pertandingan pertama ini penyisian dan di Iya. pertandingan kedua di final. Di final. Itu terulang juga. Gua kira nih pas di final nih anak-anak yang timnas U16 Thailand nih mainnya udah biasa Tenang gitu, gitu, tenang, tenang. udah belajar dari kesalahan. Ternyata enggak Bang Dil. Aneh juga itu tuh anak-anak timnas U16 Thailand kalau main di Jakarta sih ya di Tarkam Parah sih ya. itu. Ditunggu di parkiran enggak Bang Dil? Iya. Cocok ketemu Ocol sih itu. Ketemu Ocol, legendnya Tarkam tuh. Yoi. Terus ada juga U19 nih Bang Dil. U19. runner up. Ya sebenarnya mainnya sebenarnya udah bagus banget Udah Bang Dil bagus ya. banget, Cuman udah emang bagus banget. mungkin menurun lah di partai final. partai final. Nggak terlalu Ya, dapat mainnya. nggak terlalu dapat mainnya dan menurut gua yang kita bahas di podcast sebelumnya Bang Dil. Iya. Apapun hasilnya ini udah pembelajaran buat mereka. Dan Karena udah ini bangga debut juga banget. kita Itu kan. udah bangga banget tuh. Bayangin Desember 4 kali masuk final. Yang satu masuk medali emas juara, yang U16 juga juara kan? Iya, kategori usia senior masuk pokoknya. Iya, final. dan yang gue lihat nih banyak pemain yang potensi banyak banget nih Bang Dil ya. Asli, parah. Ya lu lihat ya. Tapi emang butuh banyak jam terbang ya Jam Bang Dil ya? terbang, Betul. Ini sebenarnya yang gue lihat adalah ini anak-anak tuh mereka udah bisa nih. Udah bisa main nih di turnamen sekelas level internasional di timnas. Tapi mereka menurut gue ya belum bisa diuji di kompetisi Iya, Iya nggak Bang Dil ya? Menurut gue Karena- harus banyak jam terbang di kompetisi. Iya, karena emang harus ada liganya juga mungkin ya, Iya. Liga U16. Betul. Kalau U19 udah terbukti lah di liga juga kan udah Betul, banyak banget betul, pemain udah banyak. timnas
U19 yang main di liga kan. Tapi U16-nya kan sampai saat ini kan masih dikelola swasta kan. Iya. Atau masih mengandalkan turnamen-turnamen sekolah ya. Betul, masih mengandalkan turnamen sekolah ya. Semoga aja nih nextnya nih udah kelihatan nih Udah kan Bang Lil kelihatan potensi udah ngasih bukti juga. Udah ngasih bukti ya, semoga aja ada yang mau nih misalnya pemerintah atau federasi untuk bikin kompetisi lebih serius U16, lagi. U19 ya enggak. Desember tuh Desember ceria banget ya Bang Dil ya. Parah, Ada parah. SEA Games emas kan, terus terus ada lagi Bang Dil. Kita itu timnas futsal Indonesia itu dapat nominasi timnas terbaik dunia 2025 dari Futsal Planet. Nah, Futsal Planet itu kalau di bola sih Ballon d'Or-nya bola lah. Karena kan Karena prestasinya naik terus ya. naik terus dan di 2025 ya emang kan prestasinya ini kan. Dan itu timnas futsal Indonesia itu sejajar sama Brazil, ada Iran, itu jadi masuk 10 besar Bang Dil. Nah, diumuminnya tanggal 7. Tanggal 7 ini nih, ini pas kita podcast tanggal 7 nih. Ini kayak mungkin malam baru diumumin ya. Sebenarnya udah masuk nominasi aja udah membanggakan banget kan. Itu benar, menurut gue ini udah membanggakan banget dan emang ini adalah pengakuan dari bukan kita yang ngakuin. Bukan kita yang ngakuin. Iya, orang luar udah ngakuin gitu maksudnya. Diakuin Sama media luar juga udah Futsal Planet dari 97 Bang Dil, media futsal dari 97 dia udah ngakuin timnas futsal Indonesia ini secara prestasi dan mereka masukin kita ke nominasi. Ada juga ada Kosektor Soto yang memang menurut gua bekerja sangat keras karena dia selain senior tapi juga mensupervisi U16 dan U19. Kan dia kan Dirtek kan? Iya, Dirtek. Dirtek. Gimana menurut lu Bang Dir Kosektor di 2025 nih? Menurut gua juga kita ngambil Kosektor sebagai pelatih timnas emang cocok sih karena dia sebelum melatih timnas dia kan udah mengenal pemain-pemain Indonesia dulu kan di liga lokal kan. Mungkin itu salah satu yang ngebantu Kosektor milih pemainnya juga nggak salah, terusnya juga paham sama karakter pemain timnas Indonesia. Makanya timnas Indonesia cocok banget dipegang dia karena dia sebelumnya udah megang lokal. Terus selain itu juga Bintang Timur Surabaya masuk nominasi Bang Dil. Ya. Klub terbaik di dunia, nominasi klub terbaik di dunia. Yoi, klub terbaik di dunia. Yang BTS menurut gua memang ya kita bisa lihat kan meskipun formatnya udah diubah Bang Dil, tetap bisa juara dia Bang Dil. Iya nggak ada playoff. Berapa kali berturut-turut dia? 3 kali ya? 4 kali berturut-turut. Ya ini jadi BTS ini jadi salah satu klub futsal tersukses sepanjang sejarah Indonesia, ya kan? Ya pokoknya sudah menyamai Pelindo, udah menyamai Famos lah istilahnya kan. Apalagi udah lebih kan. Ini kita udah disorot banget kan berarti sama dunia. Betul. Berarti harusnya udah siap dong Piala Dunia nih. Wah, dia bukan cuma lu yang nunggu, gua nunggu nih. Aduh masih lama banget lagi ya? Iya. Piala Dunia 2028. Jadi kita harus nunggu ini, masih lama juga nih. Bang Dil sehat-sehat nih, biar kita bisa nonton langsung timnas Indonesia di Piala Dunia. Amin. Iya enggak? Nah, ini udah banyak nih prestasi futsal baik di level timnas maupun di klub ini kan. Ini kita udah cocok belum nih Bang Dil? Kalau Indonesia ini udah dijuluki King ASEAN, Bang Dil. King ASEAN. Gue juga sempat bikin video. Dulu tuh kita tuh takut banget ketemu Thailand. Iya. Karena dia King ASEAN kan. Betul. Sekarang kebalikan. Thailand yang takut ketemu Indonesia. Asli. Asli ya kan? Asli. Dan ini dari dan udah setahun kita kan nggak pernah dominasi maksudnya kita kan? Dominasi kan dari AFF Futsal 2024 kita udah ngalahin 5-1 terus tiba-tiba di SEA Games ini anti klimaks banget Thailand kalah 6-1 lebih parah kan besar lagi skornya kan dan Thailand ini ya menurut gue ya udah awalnya raja pertamanya ASEAN ya kan betul kan Bang Dil. Nah sekarang karena udah setahun kalah sama Indonesia berarti ini cocok bisa disebut ya? Kan karena kan kita udah bukan kebetulan lagi. Betul. Kita udah berulang kali bisa ngalahin mereka. Betul. Kan? Tapi gua kemarin dengar wawancaranya Cap Iqbal. Kata Cap Iqbal tuh katanya ya SEA Games ya udah ini ASEAN Games gitu kan. Ini Asia Tenggara dan masih banyak level-level atau tingkatan-tingkatan yang harus dilalui. Iya nggak Bang Dil? Salah satunya besok nih turnamen. Betul. Besok ada ada Piala Asia. Piala Asia Futsal. Tanggal berapa tuh? Nah, Piala Asia Futsal itu tanggal 27 Januari Bang Dil. Tapi sebelum di Piala Asia Futsal, kita mau lihat ada beberapa berita juga nih Bang Dil. Ada Coach Hame, Coach Rakpol, coachnya timnas futsal Malaysia. Ini sebulan mau AFC kan Malaysia lolos nih. Iya. Dia cabut dari
timnas Malaysia nih, ya nggak? Pindah ke Thailand, iya. ini sempat kita bahas juga kan. Sempat kita bahas, cuman kita nggak mau kan pindah Iya, kemana ya kan, iya. takut salah juga kan, ya kan? Karena gini, Kosame itu kan memang kan sebenarnya dia kita udah tahu Iya. Kosame itu Desember ini udah terakhir nih, Iya, iya. ya kan? Cuman kita nggak tahu nih, apakah dia akan ke timnas atau dia akan balik ke Indonesia? Karena ada rumor itu waktu itu Bang Dil, ya nggak? Dia mungkin bisa balik ke Indonesia untuk jadi pelatih. Ternyata dia ada panggilan negara, ya nggak? Tugas negara ya gimana ya? Iya, Susah juga kalau udah negara udah manggil kan? Berarti dadakan juga Malaysia nih ya. Asli. Kayaknya kalau lihat dari pemain, Malaysia tuh cocok ngambil Randia buat jadi pelatih. Lu Bang Dil. Wah, Randias emang. Wah, teman gue kemarin gue habis main sama dia. Cocok ya? Cocok, kocak. Gimana di Pasuruan kemarin? Katanya habis taruhan di Pasuruan. Iya, seru banget dia. Dia masih bagus mainnya, Masih Cuma bagus, ya? sekarang aja malas latihan. Masih bagus. Bang Dil, nggak ada motivasi kali. Iya, Gimana jadi. motivasinya? Oke, di AFC Piala Futsal AFC kita udah mulai TC Bang Dil. TC. Di awal Januari ini udah mulai TC. Di Cibubur ya? Dan TC-nya nih dekat kantornya Imane nih. Iya, Cibubur sih Kan dekat. Cipayung, TC-nya di Gor Popki Cibubur yang udah pakai lapangan baru, yaitu Iya. lapangan parket warna biru. Itu Gue lapangan belum pernah nyoba kayaknya itu. kayak lapangan basket aja, kayak Oh. lapangan basket. Cuman ini parketnya emang yang disusun untuk futsal. Kalau lapangan basket kan mungkin kan kayak inilah apa kecil-kecil gitu Iya. kan. Kalau parket ini kan udah langsung kayak futsal Yang besar. besar Oh. gitu kan. Terus Oh, nggak salah itu tuh harus ber-AC ya arena. Oh enggak, kalau itu bare floor. Oh, Itu beda. karpet bare floor. Oh. Kalau ini nggak perlu lah, Nggak perlu. karena kan parket kayu kan. Dan ini beda sama yang kemarin di friendly match lawan timnas Australia. Parket ini udah didesain khusus emang untuk futsal, yaitu udah pakai lapangan biru. Iya lah, kalau di mata enak ditonton. Itu ya buat nggak? AFC kan? Harusnya buat AFC. AFC main di Indonesia Arena. Berarti nanti Ya, dipindahin ya mungkin gitu aja ya. bisa jadi kan di AFC dipakai lapangan itu kan. Iya. Terus itu lapangannya bagus banget Bang Dil ya. parah. Itu keren banget dan emang itu yang diminta sama Kosektor waktu itu kan. Mereka Kosektor tuh udah idam-idamkan supaya kompetisi futsal di Indonesia itu pakai lapangan parket. Dan itu Iya salah kan? satu kemajuan futsal Indonesia juga kan, Betul, karena mau secara- update kan. Secara infrastruktur mereka mau update lah kan. Ah. Terus ini Ada beberapa pemain. Ada beberapa pemain juga yang udah dipanggil. Nah, nama-namanya ya nama-nama seperti biasa. Terus tapi ada beberapa pemain baru yang dipanggil. Ada Imam Ansori, ada Yogi, ada Dipo. Ini sebenarnya ini nama-nama yang udah dipanggil di tahun 2025. Iya, udah pernah dipanggil juga. Sama Yeimo juga. Nah, ini yang menarik adalah di standby list ada Evan. Iya. Evan Somilena. Karena gue lihat juga kemarin Evan ada periksa MRI dan Betul. Ini kan kemarin kan udah ada tuh ya kan, Evan udah update kan, dia periksa MRI, ternyata memang dia masih ada cedera. Iya, ngalamin masih ada cedera ya. Ya kita berdoa aja supaya Evan mungkin bisa cepat-cepat comeback lah, Iya. ya kan Bang Dil. Mungkin ini salah satunya lihat perkembangan Evan juga Betul, karena gini, setahu gue memang di Piala AFC Futsal itu dia 14 pemain itu baru bisa diumumin tuh, baru bisa diregister itu mungkin hamin sebelum turnamen. Beda sama SEA Games. SEA Games kan dari jauh-jauh. Dari jauh-jauh kan. Kalau ini tuh 14 tuh kalau nggak salah tuh hamin berapa main baru bisa diumumin, Iya, baru iya. bisa dimasukin lah gitu batasnya. Nah, terus memang ada standby list. Nah, standby listnya ini ada Evan, terus ada Andi Karet juga. Ada karet. Ya, ada Fatur Rahman, ada Andres Dwi, ada Guntur sama kiper Angga Ariansa, ya kan. Ini ya semoga aja nih tesnya berjalan lancar, Iya. nggak ada yang cedera, sehat-sehat buat para pemain ya. Iya, Apalagi mudah-mudahan. nih lawannya nih Ya udah. serem, lumayan lah ya. Iyalah, udah ASEAN Udah Udah Asia, Asia, lah, udah Asia Asia kan. pokoknya. Di AFC ini kita bakal main di Indonesia Arena tanggal 27 lawan Korea Selatan. Iya, Tanggal 29 lawan Kirgistan, 31 lawan Irak. Irak. Iya, nah ini Berat semua sih. Iya, tapi lawan yang paling berat itu Irak. Irak. Karena Irak tuh setahu gua dia udah TC, Iya. udah pemainnya juga udah pilih dan dia udah uji coba Bang Dil sama timnas negara lain kalau nggak salah Afghanistan ya kalau nggak salah deh. Nah, untuk tiketnya gimana? Nah, tiketnya nih belum nih. Kita sampai kita syuting ini kita belum ada pengumuman info tiket. Mungkin kalau misalnya ada perkembangan siapa tahu nanti sama editor bisa dimasukin aja. Iya, iya. Soalnya ada juga beberapa temen gua nanyain Iya. dan minta
pesenin kalau ada katanya. Karena dia emang mau nonton juga. Oh, ada jadi mau nonton jadi juga. calo Yang dari sekarang? luar kota. Oh, jadi calo sekarang? Iya, gue lebihin goceng paling seru. Buat bensin ya? Iya, lumayan. Buat bensin, lumayan. Nah, ini kita juga nunggu nih, ada agenda timnas tahun 2026. Padat Bang Dil. Padat juga. Padat juga nih Bang Dil nih. Ini agenda timnas. Ternyata selain AFC Futsal, ada juga buat womennya Bang Dil. Yang ceweknya juga ada. Yoi, ini ada ASEAN Women's Championship di Thailand bulan Februari. Berarti kayak pas puasa tuh. Ada kemungkinan juga katanya main di Indonesia. Atau jadi pilihan di Indonesia. Nah, itu kalau nggak salah agenda selanjutnya, yaitu AFF Futsal. AFF Futsal yang mainnya tuh, itu tanggal 5 sampai 12 April. Jadi nih, Liga kan mulai Maret kan? 8 Maret kan? Nah, mungkin Liga mulai dulu, terus baru AFF. Libur dulu kali ya? Iya, mungkin libur dulu, baru AFF-nya 5 sampai 12 April. Nah, ini memang ada kabarnya tuan rumahnya antara Thailand atau Indonesia. Oh, masih nunggu. Betul, masih nunggu. Mungkin aja ngelihat nih antusiasme. Iya. Ya, kalau misalnya nih AFC Futsal bagus, mungkin aja AFF Futsal bisa kesini kan? Ayolah kita pada nonton nih biar kita jadi tuan rumah terus kan. Betul. Kan seru kan ada tontonan tuh. Betul, apalagi nih timnas nih momennya lagi. Iya, lagi bagus-bagusnya nih, lagi Bagus-bagusnya enak ya. ditonton juga. Iya, lagi enak ditonton nih. Terus ada juga nih itu AFF Futsal 5-12 April, terus ada ASEAN U16 dan U19 yang wanita. Itu ceweknya juga ada. Iya, itu 22 sampai 28 Desember 2026. Nih, persiapan juga nih buat temen-temen nih yang cewek-cewek Yang nih cewek-cewek, yang iya, U16 bener. dan U19 kan U19, siapa U19. tahu kan bisa kepanggil di timnas. Betul, betul. Karena kan menurut gue ya persaingan di putri masih sedikit, Iya, Bang. masih sedikit. Masih sedikit, Bang Dil. Ini karena ya mungkin liganya juga timnya dikit, ya mungkin aja kan. Nah, menurut gua selain itu kan kompetisi lokal tuh harus ada nih Bang Dil, U16 sama U19. Iya, memang harus ada. Iya. Karena Karena ini biar bisa mantaunya dari situ kan. bisa namanya terus itu dan nggak usah perlu repot-repot seleksi lagi. Kesana, sini. Seleksi kesana sini terus harus ngeliatin video atau lain-lain kan. Iya. Ya mungkin aja semoga aja ntar ada kompetisi timnas U16 di U19 di tahun ini. Iya. Terus ini prediksi Bang Dil nih untuk 2026 aja deh. 2026. Timnas futsal gimana Bang Dil? Timnas futsal Indonesia, gua rasa kita di ASEAN masih bisa mendominasi lah. Masih bisa Gue menang. pede sih, karena pemainnya emang lagi golden era nih buat Iya. timnas Indonesia menurut gua sih. Iya, Jadi benar, menurut gua. di 2026 ini bahkan menurut gua bakal banyak pemain-pemain baru juga Cal untuk di timnas nanti. Karena kan kalau dilihat dari prestasi timnas Indonesia nih, pasti banyak pemain-pemain yang termotivasi juga kan. Iya benar. Karena kan benar. wah timnas gue bagus nih, gue sebisa mungkin gue bisa masuk timnas dan segala macam. Itu Betul. kan motivasi buat Betul. para pemain juga kan biar bisa masuk timnas dan dipanggil. Apalagi sekarang ada kategori usia dan segala macam kan. Pilihannya banyak sekarang, iya nggak? Pemain-pemain muda jadi punya jalan lah. Ini ada U16, ada U19. Lu tinggal bermain sebagus-bagusnya, Iya. semaksimalnya di lapangan, iya nggak? Sekarang udah ada video, udah ada clipping-clipping, Iya. orang pasti udah tahu lah kinerja lu atau performa lu di lapangan. Ini jadi bisa buat peluang lu untuk lolos ke timnas. Ya, Sama gue ngingetin sih setiap pemain tuh harus bisa kontrol emosi, attitude dan segala macam. Karena kemarin gue baru banget ngeliat Cal tuh yang video lagi viral yang dia ngantem pemain. Oh, Kan yang dia- Liga 4? Iya, akhirnya dia iya. kan di apa sih namanya? Di ban ban, seumur hidup. di ban seumur hidup. Maksud gue itu jangan sampai kejadian-kejadian kayak gitu. Betul. Maksudnya kayak main bagus tapi attitude terusnya juga kontrol emosi itu harus tetap didahulukan Betul. maksud gua. Menurut gua juga bukan kerja pemain juga, Iya. pelatih. Pelatih juga. Karena menurut gua ya, itu yang anak-anak 16 itu menurut gua mereka tuh pasti udah Iya. di sini nih dari Iya. kerongkongan nih. Emosi Ibarat- itu dari kerongkongan. Ibarat Bang. kata kalau disuruh lari dia suruh Lari. sorok sana gitu. Iya, Suruh iya, berantem. Suruh gitu. berantem, tapi itu anak-anak mampu menjaga emosi Iya, menurut gua karena staf pelatihnya kerja staf juga. pelatih juga, kerja staf pelatih menurut gua luar biasa. Coach Reka juga bagus dan staf pelatih yang lain memang menurut gua ya udah seperti itu gitu. Iya, Mampu mengontrol pemainnya. Nah, kita berharap pelatih-pelatih lokal ya gitu. Jadi misalnya mau protes nih, ya pelatih protes aja, Iya. tapi pemainnya jangan disuruh protes Iya, atau kapten benar. aja lah yang Kapten protes aja. gitu. Jadi semua enak gitu, bisa fokus. Iya, nggak, rulesnya Bang? bener gitu, rulesnya bener. Jadi Betul. yang protes siapa dan segala macam. Jadi nggak usah ikut-ikutan emosi ya. Itu emang staff harus kerja keras juga di situ kan. Iya benar.
Nah, ini terakhir. Prediksi lu buat Piala Asia, Bang Dil. Gimana, Bang Dil? Piala Asia. Iya. Gue kalau ngelihat dari lawannya, gue ya harapan gue sih, ya mungkin kalau lawan Irak, oke lah kita sadar diri aja, realistis dan segala macam. Mungkin lawan Korsel, lawan apa namanya satu lagi Kirgistan. Kita lawan Korsel tuh pernah menang kalau nggak salah ya. Nah, kita menang mulu. Menang mulu kan? Menang mulu. Iya makanya kan. Menurut gua lawan Korsel kita bisa, lawan Kirgistan. Gua nggak tahu sih Kirgistan gimana. Iya, Kirgistan selayaknya pecahan Rusia lah, pecahan Uni Soviet lah. Tapi kan badan bagus-bagus juga bisa, kan. tetap harus gua sih pede sih. Tapi menurut gua lawan Irak gua pede bisa menang. Bisa menang. Meskipun tipis. Oh. Tipis. Karena Irak juga kan ya namanya juga pemain-pemain Timur Tengah lah istilahnya kan. Iya. Badan kuat, terus main watak juga Bang Dil. Iya nggak Bang Dil? Oke, sekian nih pembahasan kita. Jadi menurut kita adalah timnas itu memang udah King ASEAN. Jadi bagaimana cara menjaga gelar King ASEAN-nya di tahun 2026? Lebih sulit mempertahankan dibanding merebut, Cak. Quote of the day.